Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan 2 poin penting untuk menumbuhkan minat baca. Sebenarnya, beberapa orang menjadikan aktivitas membaca sebagai salah satu dari hobi mereka. Beberapa orang lagi menjadikan membaca hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Tapi ada juga yang menjadikan membaca sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan sangat banyak orang yang sama sekali tidak tertarik untuk membaca, walaupun sebenarnya sesekali terbesit dalam pikiran mereka untuk mencoba memulai membaca. Hanya saja selalu ada kendala maupun beribu alasan yang menghambat niatannya untuk membaca. Saya ingin menyampaikan data dari UNESCO atau Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mengungkapkan bahwa minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Atau dengan kata lain, di antara 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Tentu saja hal tersebut sangat memprihatinkan, apalagi di era digital seperti sekarang ini, buku dan bahan bacaan sudah sangat banyak berbentuk elektronik. Bahkan beberapa gadget menyiapkan aplikasi lengkap untuk membaca. Sangat disayangkan hal tersebut jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat data Kominfo yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi pengguna gadget urutan kelima di dunia. Sebenarnya, sudah banyak cara mainstream yang menawarkan beberapa metode untuk menumbuhkan minat baca seseorang. Akan tetapi melalui video ini, saya akan membagikan pengalaman yang mungkin akan relevan bagi sahabat-sahabat, sehingga minat baca sahabat-sahabat dapat ditingkatkan sepenuhnya. Karena dengan membaca buku, kita dapat menjelajah dan berkeliling kemanapun berdasarkan fakta komprehensif yang diberikan oleh buku tanpa harus pergi ke tempatnya langsung, hanya cukup dengan membayangkan saja. Selain itu, kita dapat mengetahui sebagian informasi dari beberapa orang lain yang tidak kita ketahui. Tentunya, selaras dengan ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia, sehingga untuk membuka jendela tersebut maka membacalah agar wawasan dan ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan. Berikut ada 2 poin penting yang kita lakukan untuk memulai menumbuhkan minat baca kita. Yang pertama, mungkin terbiasa. Ada ungkapan atau kalimat populer yang awam kita dengar, yakni the power of habit, atau kekuatan dari sebuah kebiasaan. Tentunya sebuah kebiasaan memiliki peranan penting dalam mengubah segala dari diri kita. Seperti halnya kita yang tadinya tidak tertarik terhadap aktivitas baca, hingga akhirnya membuat aktivitas baca menjadi kebiasaan yang jika kita tidak melakukannya akan timbul rasa aneh dalam diri kita bahwa sesuatu yang kurang dan terlewatkan. Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita dapat mengubah sebuah kebiasaan kita yang sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita. Kebanyakan dari kita sulit untuk mengubah kebiasaan lama dalam diri kita, sehingga hal yang paling mudah untuk memulainya adalah dengan menggantikan sesuatu dengan kebiasaan baru. Karena menurut sebuah penelitian bahwa kebiasaan yang kita miliki dapat terprogram di otak ketika kita melakukannya selama 66 hari secara berturut-turut, sehingga untuk mengubah ataupun memprogram kebiasaan membaca kita perlu menambah sebuah kebiasaan yang baru ke dalam kebiasaan lama kita yang sudah sering dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, mulailah menentukan jam tertentu untuk mencoba membaca selama 20-30 menit. Misalkan di waktu pagi, siang, ataupun malam hari. Saat Anda menggunakan waktu berjam-jam hanya untuk streaming maupun bermain game online, maka luangkan atau sisipkan waktu 20-30 menit dalam aktivitas membaca, karena itu hanya akan mengambil sekian persen waktu dari aktivitas yang Anda lakukan tadi. Setelah itu, mulailah melakukannya setiap hari secara berturut-turut selama 60 hari atau sampai 66 hari tanpa henti. Disadari bahwa hal tersebut memang terbilang mudah jika hanya dibayangkan saja dan terasa sangat sulit untuk dilakukan. Olehnya, pacu diri Anda untuk keluar dari zona nyaman Anda, karena yang menggerakkan Anda adalah kemauan dari diri Anda sendiri, sehingga kebiasaan itu dapat terprogram dalam pikiran dalam
alam bawah sadar kita agar sahabat-sahabat akan selalu melakukannya sendiri tanpa sadar karena telah terbiasa. Hal tersebut mengingatkan kita pada bunyi bel saat kita masih berada di bangku sekolah. Ketika pukul 07.00 bel biasanya berbunyi, maka kita akan langsung bergerak menuju lapangan upacara untuk melaksanakan apel pagi tanpa harus